tujuannya dulu ke sana, kalau nggak betul Ini badut deh. ya ada. Boleh. Boleh mah di Mantas banyak banget. Sepatu adik bilang boleh. ABH TV-ku, malam hari ini saya coba menyusuri Jalan Boulevard hari Minggu tanggal 14 Januari 2024. Setelah kita menapaki kaki kita di 14 hari di tahun 2024, tahun baru ini, kita melihat bagaimana kesibukan malam hari ini di Jalan Boulevard atau Pier Tendean. Kita punya rencana malam hari ini kita akan mengunjungi pelelangan ikan yang ada di Kota Manado. Ini di sebelah kiri kita ini Mantos, Manado Town Square, salah satu mall yang cukup bagus yang ada di Kota Manado. Ada beberapa bagian yang diperbaiki oleh pemerintah Kota Manado. Kita bisa lihat bagaimana penataan trotoar. Nah, kita bisa lihat bagaimana masih ada sisa-sisa ornamen Natal di trotoar. Kita bisa lihat ada kelap-kelip lampu ornamen Natal, ada pohon Natal di sepanjang sepanjang Mantos 1, 2, dan 3. Mantos 1 dan 3 maksudnya. Kalau Mantos 2 kan di belakang menghadap ke laut gitu. Badut. Badut sana deh, badut. Kita sudah melewati Mantos, Manado Town Square. Sekarang ini kita memasuki kawasan Megamas. Kawasan Megamas. Tapi kita tidak masuk ke kawasan, kita tetap di Jalan Pier Tendean Boulevard karena kita akan menuju ke pelelangan ikan. Ini pelelangan ikan ada di ujung Boulevard. Ada di Boulevard 2. Kalau orang boleh masuk di pelelangan. Orang masalah pakai sol. Ini yang meja. Pas panas. Bagus. Boulevard pertama atau Pier Tendean itu jalannya kurang lebih sepanjang 4 kilo. Baru Boulevard 2 sekitar 4 kilo juga. Sekitar 4 kilo juga panjang dari Boulevard 1 dan Boulevard 2, jadi sekitar 8 kilo. Ini malam hari ini sekitar jam 8. Manado kurang bagus untuk jalan-jalan karena lagi kurang bagus cuacanya. Ini kita bisa lihat ada rintik-rintik hujan. Hari Minggu ini situasi Jalan Boulevard atau Pier Tendean ini kurang begitu ramai karena ini hari Minggu.
sebelah kiri ini Mega Mall, salah satu juga tempat shopping yang cukup terkenal di kota Manado. Tadi kita sudah melewati Mantos dan sekarang Mega Mall. Dan kawasan reklamasi yang paling luas itu ada di kawasan Megamas, dan di dalamnya ada Mega Mall, dan juga di dalam kawasan Mega Mall itu ada daerah-daerah tempat kuliner, ada hotel, ada 2 hotel di dalam. Kalau Mantos ada 1 hotel yang bintang 5, Pentek Okan apa? 4 point. Pentek Okan. Kalau di kawasan Megamas ada Wish Prime, Hotel Wish Prime, dan Grand Wish. Dan kawasan Boulevard ini juga suka disebut Beyond Boulevard on Business, karena di sepanjang Boulevard ini merupakan tempat bisnis baru di kota Manado. Segala usaha bisnis di kota Manado sekarang terpusat di Boulevard. Sepanjang 4 km dari Boulevard itu, sisi kiri dari Boulevard itu merupakan mall-mall yang ada di kota Manado. Ada Bahu Mall, ada Star Square gitu. Bahu Mall ada Star Square, baru Manado Town Square, dan ini kita baru melewati kawasan Megamas yang di dalamnya ada Mega Mall. Mama ini kita badut kelakuan lampu. Dan setelah kawasan Megamas kita sudah lewati. Ini di sebelah kiri ini tadinya mau didirikan kawasan apartemen, tapi kurang begitu jelas saya apakah dari grup, kalau tidak salah dari grup Lipo akan mendirikan kawasan apartemen, tapi sampai sekarang belum terlaksana. Setahu saya itu sudah dibuka pada waktu peletakan batu pertama, kalau tidak salah oleh Presiden SBY waktu itu, tapi sampai sekarang tidak ada realisasinya. Belum terlihat bagaimana grup Lipo dengan komitmen itu mau mendirikan kawasan apartemen yang ada di yang ada di depannya Hotel Arya Duta. Sekarang ini kelihatannya hujan semakin deras ya. Kita akan menuju ke daerah utara kota Manado, menuju ke pelelangan ikan yang ada di kota Manado, tapi hujan ini semakin deras. Kita bisa lihat dari hujan. Coba lihat. Ada bawa lang, turun na bawa, tatlo kayo. Jadi Boulevard ini dia terbentang sepanjang kurang lebih 8 kiloan dari ujung selatan kota Manado sampai ke ujung utara kota Manado. Dan sekarang ini kita melewati jembatan Soekarno. Ini salah satu jembatan yang cukup
mendapatkan perhatian dari publik yang ada di kota Manado dan sekitarnya, karena ini menyambung Boulevard Utara dan Boulevard Selatan gitu. Ini jembatan ini saya suka kasih nama Jembatan Merah karena dicat secara keseluruhan merah. Nah, Anda bisa lihat jembatan ujungnya. Iya, kita sudah melewati jembatan ini. Posisi tengahnya kita sudah melewatinya. Ini karena cuaca kurang begitu bagus, hujan, jadi keindahan atau salah satu ikon yang ada di kota Manado, jembatan Soekarno ini kurang begitu jelas kelihatan, apalagi malam hari ini ya. Hujan semakin deras. Tisu. Kalau hujan-hujan begini saya teringat 14 tahun lalu, tahun 2014, bagaimana Manado diguyur hujan yang kencang selama 1 hari 1 malam gitu, dan terjadilah banjir bandang dan tanah longsor waktu itu, sehingga kota Manado terisolasi. Dari Minahasa mau ke Manado terputus. Dari Minahasa Induk, Minahasa Utara, terus Minahasa Selatan masuk kota Manado itu putus. Jadi kalau boleh saya katakan, waktu itu Manado terisolasi karena begitu hebatnya banjir bandang dan tanah longsor pada saat itu 2014. Oke, kita sudah memasuki Boulevard 2, dan pembangunan reklamasi yang ada di Boulevard 2 belum terlihat. Jadi sebelah sisi kiri ini kita bisa melihat pantai langsung. Kalau Boulevard 1 itu sisi kirinya memang sudah terjadi reklamasi besar-besaran, karena di situ ada 4 mall dan diizinkan oleh penguasa. Dan memang kenapa pada saat itu diizinkan, karena memang untuk menarik, dari pandangan saya ya, untuk menarik para investor. Kenapa diizinkan? Karena kos untuk membangun mall-mall yang ada di kota Manado, kita tahu bersama kota Manado itu berbukit-bukit, kosnya mungkin mahal, sehingga waktu itu pemerintah mengambil, waktu zamannya Gubernur Mangindaan, dengan segala resiko pada saat itu pemerintahan provinsi mengambil, dalam tanda kutip ya, mengambil suatu kebijakan untuk mengizinkan investor untuk menimbun laut. Nah, dan kita tahu bersama bagaimana sekarang ini Manado terlihat
cemerlang atau hebat atau sangat menarik karena pusat bisnis yang ada di Kota Manado sekarang ada di bibir pantai. Jadi Anda bisa kuliner di bibir pantai. Bagaimana Anda bisa melihat bibir pantai Kota Manado, airnya masih jernih. Anda bisa melihat sambil makan, bisa melihat ikan-ikan yang ada di pantai Manado gitu. Jadi ada beberapa restoran yang ada di Kota Manado, ada pas di laut, dan Anda bisa melihat bagaimana beriak-riaknya ikan-ikan yang ada di laut, tepatnya pantai Manado. Kita sudah di Boulevard 2, kita bisa melihat bagaimana begitu sepi karena memang pembangunan ini di Boulevard 2 belum jalan. Saya tidak tahu apakah akan diizinkan untuk pembangunan mall di Boulevard 2 atau tidak. Waktu yang akan menjawabnya. Gitu guys. Kita sudah mau hampir sampai nih di pelelangan ikan. Pelelangan ikan yang ya pusat atau terbesar yang ada di Kota Manado, pusatnya di sini. Pelelangan ikan yang ada di ujung utara Kota Manado. Dan ini kita sudah mau mendekati gitu. Sudah mau hampir sampai. Kita bisa lihat sebentar bagaimana aktivitas malam hari ini di pelelangan ikan. Apakah sibuk? Ini saya sudah yang kedua kali saya mampir di pelelangan ikan ini ya. Kita akan saksikan bagaimana kesibukan aktivitas yang ada di pelelangan ikan sebentar. Saya akan membeli ikan, ya cukuplah untuk beberapa ekor, karena gitu besok ada syukuran untuk kumpul bersama keluarga. Ya gitu, kumpul-kumpul lah, silaturahmi gitu, dikuncikan. Orang Manado bilang itu kuncikan. Kita kan sudah mau mendekati kuncikan. Jadi ada kuncikan pertama, ada kuncikan kedua, kuncikan ketiga, sampai kuncikan keempat. Kuncikan keempat itu akhir Januari gitu. Gitu. Ini kan baru tanggal 14. Sudah kuncikan kedua. Kita akan mendekati kuncikan ketiga dan keempat, dan kita sekarang ini sudah mau memasuki tempat pelelangan ikan. Ikan sini ya segar-segar gitu tempat ini, karena memang dari laut mereka langsung ke tempat ini. Kita sudah memasuki tempat pelelangan ikan. Wah, ternyata saya sedikit berharap supaya hujan tidak tambah deras ya, supaya kita bisa melihat bagaimana aktivitas yang terjadi di tempat pelelangan ini. Kalau hujan ya saya nggak bisa turun gitu. Lumayan penerangan yang ada di tempat pelelangan ikan ini, kita bisa lihat. Kita sudah memasuki. Ternyata kita di sini harus masuk melalui palang gitu. Ada tiket masuk atau parkiran gitu. Oke, inilah kawasan tempat pelelangan ikan yang ada di Kota Manado.
lihat ya. Ini kalau tidak salah ini juga Masuk sini dong. reklamasi ini tempat pelelangan ikan ini. Apa? Reklamasi juga ini. Oh, Cijongan. Oh, ternyata kita tidak lagi di apa ya. Jadi kita langsung beli ke apa? Ada di dalam. Oh, ada di dalam. Oh, Kiri kita kan? lihat ya. Kita lihat dulu ke dalam. Ini para penjual itu. Mereka sudah ambil dari dalam terus mereka jual. Tapi kita ini mau lihat ke dalam ini. Ke lokasi ke lokasi tempat curah dari kapal ini. Ikan-ikan dicurah di lokasi yang tersedia di tempat pelelangan ikan ini. Kemarin dia beli karung-karung. Oh, salah masuk. Tanpa keluar. Wah, masih banyak aktivitas ya. Sini juga. Ini aktivitas. Parkir sini. Dia nambah masuk terang deh. Boleh dong. Wah, ternyata gitu aktivitas lumayan. Kayu Kak Mama dah. Terus ke sini. Bawa tuh loyang. Inilah aktivitas di tempat pelelangan ikan ya. Saya sudah berada di tempat di mana ikan yang berasal dari kapal langsung dicurah di tempat ini. Dan tempat ini terjadi transaksi dari kapal kepada para pedagang. Oke guys, sampai di sini laporan saya.